Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Sumaya Education. Halo teman-teman, terima kasih telah berkunjung di channel YouTube Sumaya Education. Untuk memahami materi yang disampaikan, dimohon untuk menyelesaikan pemutaran video dari setiap pembahasannya. Berikut ini kita akan membahas soal-soal latihan tes wawasan kebangsaan atau TWK. Latihan soal tes wawasan kebangsaan atau TWK nomor 1. Teori geopolitik Indonesia merupakan doktrin dasar bagi terbentuknya suatu negara nasional yang kuat dan tangguh. Sebagai doktrin, berikut ini adalah unsur yang harus diperhatikan, kecuali A. Konsepsi wilayah, B. Konsepsi ruang, C. Konsepsi politik, D. Konsepsi keamanan, E. Konsepsi frontier. Dan jawabannya adalah A. Konsepsi wilayah. Pembahasan soal nomor 1. Teori geopolitik Indonesia merupakan doktrin dasar bagi terbentuknya suatu negara nasional yang kuat dan tangguh. Sebagai doktrin, berikut ini adalah unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama, konsepsi ruang yang merupakan aktualisasi dari pemikiran negara sebagai organisasi hidup. Yang kedua, konsepsi frontier yang merupakan konsekuensi dari kebutuhan dan lingkungan. Yang ketiga, konsepsi politik kekuatan yang ingin menjelaskan tentang kehidupan bernegara. Yang keempat, konsepsi keamanan negara dan bangsa yang kemudian melahirkan konsepsi geostrategi. Latihan soal tes wawasan kebangsaan atau TWK nomor 2. Ancaman merupakan gerakan separatis bersenjata, terorisme, internasional maupun domestik, aksi radikal, pencurian sumber daya alam, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk aksi ilegal lain yang berskala besar merupakan ancaman. A. Sosial budaya, B. Tradisional, C. Non-tradisional, D. Eksternal, E. Internal. Dan jawabannya adalah C. Non-tradisional. Pembahasan soal nomor 2. Ancaman non-tradisional adalah ancaman yang dilakukan oleh aktor non-negara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Ancaman non-tradisional merupakan ancaman faktual yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Termasuk di dalam ancaman ini adalah gerakan separatis bersenjata, terorisme internasional maupun domestik, aksi radikal, pencurian sumber daya alam, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk aksi ilegal lain yang berskala besar. Oleh karenanya, kekuatan pertahanan, terutama TNI, juga disiapkan untuk melaksanakan operasi militer selain perang, atau OMSP, guna menghadapi ancaman non-tradisional. Pengerahan kekuatan TNI untuk OMSP dilaksanakan berdasarkan keputusan politik pemerintah. Latihan soal tes wawasan kebangsaan atau TWK nomor 3. Upaya jangka panjang yang dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme berikut ini adalah A. Mewujudkan supremasi hukum, B. Menggunakan produk berkualitas tinggi dari dalam negeri eksternal, C. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya, D. Menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya, E. Selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang ideologi dan sosial budaya. Dan jawabannya adalah C. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Pembahasan soal nomor 3.
Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengantisipasi dampak negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misal semangat mencintai produk dalam negeri. Yang kedua, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, mewujudkan supremasi hukum, menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Yang kelima, selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ideologi, ekonomi sosial, dan budaya bangsa. Di antara pilihan jawaban yang disediakan, upaya jangka panjang yang paling tepat untuk mengatasi dampak globalisasi adalah menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam diri generasi penerus bangsa. Latihan soal tes wawasan kebangsaan atau TWK nomor 4. Dalam demokrasi permusyawaratan, sebuah keputusan politik dikatakan benar jika A. Berorientasi pada urgensi jangka pendek, B. Bersifat parsial dengan melibatkan pendapat semua pihak secara inklusif, C. Didedikasikan untuk arah kepentingan tertentu, D. Adanya klaim dari masyarakat mayoritas, E. Didasarkan tidak pada subjektivitas ideologis semata. Dan jawabannya adalah E. Didasarkan tidak pada subjektivitas ideologis semata. Pembahasan soal nomor 4. Prasyarat keputusan politik dikatakan benar antara lain harus didasarkan pada alasan rasionalisme dan keadilan, bukan subjektivitas ideologis atau kepentingan. Didedikasikan untuk kepentingan khalayak umum, bukan perseorangan atau kelompok. Berorientasi pada masa depan, bukan kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif atau toleransi negatif. Bersifat imparsial dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak atau minoritas terkecil sekalipun, secara inklusif yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas, elit penguasa dan pengusaha, serta klaim-klaim mayoritas. Latihan soal tes wawasan kebangsaan atau TWK nomor 5. Sikap menghormati dan keberagaman bangsa adalah sebagai berikut, kecuali A. Adanya kesadaran untuk menjaga keharmonisan keluarga, B. Penyelesaian permasalahan yang ada dengan musyawarah, C. Adanya kesadaran untuk mengutarakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, D. Terciptanya kerukunan seperti halnya dalam keluarga, E. Adanya semangat tolong-menolong, kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah, dan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dan jawabannya adalah A. Adanya kesadaran untuk menjaga keharmonisan keluarga. Pembahasan soal nomor 5. Dikatakan kecuali adanya kesadaran untuk menjaga keharmonisan keluarga bukan merupakan contoh sikap menghormati dan keberagaman bangsa. Kita cukupkan pembahasan soal-soal latihan tes wawasan kebangsaan atau TWK kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.